Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 Dasar Pendidikan dari kelas 1B Pendidikan Multimedia. Pernah nggak sih kamu memikirkan hal yang mudah, tapi kayak terus-terusan gitu kepikiran? Misalnya mencemaskan karir setelah lulus kuliah, hubungan percintaan yang gitu-gitu aja, atau skripsi yang banyak banget kendalanya. Ya, seperti overthinking lah ibaratnya. Memikirkan sesuatu yang kecil dapat menyita waktu kamu loh, apalagi membuat kamu susah tidur. Oleh karena itu, kamu nggak boleh terlalu dalam pikiran yang overthinking. Apalagi, overthinking itu dapat mengganggu waktu tidur kamu, waktu aktivitas, mengganggu kerjaan kamu, mengganggu kuliah, dan akhirnya kamu menjadi seseorang yang tidak produktif. Lalu, bagaimana sih solusinya? Ingin tahu solusinya? Simak video ini sampai akhir ya. Stay tune guys! Mencemaskan suatu hal bisa bikin kita frustasi kalau tak bisa mengendalikan kecemasan itu. Seringkali pikiran dan perasaan negatif justru mengendalikan diri kita. Gak jarang hal ini malah membuat kita terjebak dalam suatu pikiran atau sikap dan juga kepercayaan tertentu yang akibatnya malah bikin pandangan yang buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, hal-hal tersebutlah yang dinamakan dengan distorsi kognitif. Seseorang yang hanya terfokus pada suatu hal negatif dalam dirinya sendiri. Ketika kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan saja, kita bakal langsung berkata seperti ini. Tuh kan, urang mah teu boga keahlian naon euy. Menggeneralisasi suatu hal secara berlebihan padahal masih banyak pekerjaan lain yang mungkin belum kita coba. Jadi terkesan mempunyai pemikiran yang kaku karena terlalu negatif banget, yang akhirnya bikin kita merasakan suatu hal yang namanya psychological inflexibility, yaitu seseorang yang memiliki kesulitan secara penuh untuk dalam realita yang terjadi. Akhirnya membuat kita tidak sadar bahwa ya memang kita sedang berkembang. Sebenarnya wajar bagi kita untuk melakukan suatu kesalahan. Cuman kita aja yang terlalu overthinking. Nah, untuk mengatasi hal yang negatif ini, kita dapat menggunakan yang namanya ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Dengan ACT ini, kita dapat menumbuhkan psikological terapi seseorang yang dapat membuat diri kita menjadi lebih fleksibel dan juga lebih oke, sehingga kita memiliki kesadaran penuh dan bisa dengan mudah juga menyesuaikan perilaku dengan nilai yang kita miliki. Selanjutnya terdapat teknik cognitive diffusion. Teknik ini akan membantu kamu mengubah cara berinteraksi dengan pikiran kamu sendiri dengan mengurangi pikiran negatif yang sama sekali tidak membantu kamu. Ibaratnya bagaimana agar kita tidak terlalu overthinking dan kenapa kita menggunakan teknik cognitive diffusion ini. Karena tujuan dari teknik cognitive diffusion ini untuk kita lebih menyadari dan menemukan pikiran negatif kita. Nah, bagaimana sih cara kita menanggapinya? Yang pertama, coba untuk tidak perlu terlalu memikirkan masalah yang kamu hadapi secara serius. Nah, yang kedua, coba untuk membuka kembali pikiran kamu agar kamu dapat menerima suatu pemikiran yang baru. Yang ketiga, bangun kembali pemikiran kamu menjadi lebih positif agar kamu dapat menjalani kehidupan kamu dengan lebih baik. Jangan sampai pikiran negatif terus menghantui pikiran kita. Dan gak semua pikiran harus ditahan dan diakui bahwa hal tersebut benar. Ketika kamu merasa dan berpikir bahwa diri kamu buruk, maka cobalah kamu untuk tidak mengakui hal tersebut. Lalu ketika hal tersebut terjadi,
saja, dan kamu dapat melakukan hal-hal produktif yang sempat tertunda, dan kamu juga dapat kembali fokus untuk mengambil aksi dan mencapai tujuan kamu. Dan sadari bahwa pikiran itu tidak menuntut